I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gabriela Romafaela Sibuan dari kelompok 1. Saya di sini sebagai moderator. Di sini saya akan memberitahukan peran-peran yang berada di dalam video maupun di luar video sidang BPU PKI. Peran-peran yang di luar video sebagai berikut akan diterangkan di sini. Yang pertama, narator diisi oleh Reva Chelsiana. Yang kedua, Notulen diisi oleh Widya Anissa Putri. Dan adanya kameramen 1 diisi oleh Dea Ananta. Kameramen 2 diisi oleh Reva Dwi Cayani. Adapun editor pertama diisi oleh Kaidil Aziz Putra Pratama. Dan editor kedua diisi oleh Muhammad Paujan. Tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya yaitu yang pertama, Dr. Rajiman diperankan oleh Astrid Rama Novalia. Tokoh yang kedua, Raden Panji Soeroso diperankan oleh Monica Elizabeth Siombing. Yang ketiga, Insinyur Soekarno diperankan oleh Suci Aryani. Yang keempat, Muhammad Hatta diperankan oleh Herawati. Yang kelima, Mr. Supremo diperankan oleh Rehan Muhammad Pasha. Yang keenam, Muhammad Yamin diperankan oleh Alicia Sefira. Yang ketujuh, Kahawasid Hashim diperankan oleh Ade Ayu Arianis. Yang kedelapan, Alexander Andreas diperankan oleh Muhammad Rizky. Yang kesembilan, Ahmad Soebajo diperankan oleh M. Ifki Jareka. Yang kesepuluh, Abdul Kahar Moe Jakir diperankan oleh Naila Salsabila. Dan yang terakhir, Saksi diperankan oleh Sapira Putri. Dan itu adalah tokoh-tokoh yang berada di dalam video dan yang diperankan oleh teman-teman saya. Maka selamat menyaksikan video kami. Terima kasih. Bahwa Pancasila itu adalah satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Pada akhir tahun 1944, pendudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Kaiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut pada tanggal 29 April 1945,
BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedioningrat dan wakilnya Ice Bangsa dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Wedioningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang menunjangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia kita sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman, dengan ini saya nyatakan rapat sidang BPUPKI dibuka. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk berpendapat atau mempunyai saran yang bagus agar menyongsong semangat kemerdekaan. Dengan ini menyampaikan usulan-usulan yang menyertai dasar negara. Silakan kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budayanya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengkokoh mode seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Suebarjo. Kita negara Indonesia sangat membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan pihak. Terima kasih. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhyamin memulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya hargai pendapat Anda, tetapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kamu tidak mendengar kami? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sependapat dengan Bung Yamin. Menurut saya, ide beliau sudah sangat jelas karena mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau sidang rapat seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi saya hentikan sidang kali ini dan sidang ini dilanjutkan besok. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Suepomo membuat rumusan. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas lagi mengenai dasar negara. Dikarenakan kita belum bisa mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Soeroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Tetapi poin-poin ketuhanan itu masih digagalkan. Jadi, apakah saudara-saudara telah mempunyai usulan lainnya? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk permasalahan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari situ masih banyak permasalahan penting dan mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia punya mayoritas agama Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih tidak berpendapat seperti itu, mengapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara kita tidak mementingkan urusan pribadi dan ego? Lebih baik Anda keluar. Tenang saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai dasar negara. 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan masyarakat. Terima kasih atas Supomo yang telah mengusulkan usulan mengenai dasar negara. Apakah ada yang mengusulkan lain? Ya. Jika tidak, rapat
sidang hari ini kita hentikan dan kita lanjutkan pada hari ketiga. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian IR Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok berpaku pada kelompoknya masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi: pertama, kebangsaan Indonesia; kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan; ketiga, mufakat dan demokrasi; keempat, kesejahteraan sosial; dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan. Tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan tidak bisa diterima di semua kalangan masyarakat segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama itu. Saya beri nama Pancasila, dan kita bisa melalui tantangan sebagai bangsa merdeka. Merdeka! Merdeka! Tunggu sebentar. Bagaimana usulan kami kemarin tentang dasar negara untuk berdasarkan dengan agama Islam? Izinkan saya berpendapat. Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membangun sebuah badan untuk menghasilkan sebuah dasar negara? Begini saja, berhubung kita belum bisa menghasilkan dasar negara, bagaimana kita buat panitia kecil untuk menyelesaikan masalah ini? Terima kasih, saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami lakukan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada hak yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dan adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dan darah air Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kesejukan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu keadilan sosial. Maka suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan dengan mendasarkan kepada ketuhanan, dengan mewajibkan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan suara bulat dari anggota lain menyetujui isi pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi rancangan Undang-Undang Dasar. Saya selaku Ketua Panitia melaporkan hasil kerja panitia. Pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketiga, batang tumbuh Undang-Undang Dasar. Rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. 1. Wilayah negara Indonesia dan Hindia Belanda dulu tambang Palaya, Borneo, Utara, Papua Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. 2. Bentuk negara kita, negara kesatuan. 3. Bentuk pemerintahan kita, republik. 4. Bendera negara kita, sang saka merah putih. 5. Bahasa nasional kita, bahasa Indonesia.
Jadi, kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia yaitu Republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh pulau Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan.